Oke guys, kita mulai lagi perjalanan untuk menuju ke Arca, karena teman-teman udah sampai di sana dan menunggu. Oke guys, nih sebentar lagi kita akan memasuki jalur Arca. Mungkin tidak akan lama lagi kita sampai di jalur situ. Dan untuk ke sana mungkin kita jalan kaki karena posisi motor. Alhamdulillah kita udah sampai ke yang dinamakan situs Arca ini. Letaknya ini di kampung Biduana, Kedusunan Biduana maksudnya. Kedusunan Biduana, Desa Balegede, Kecamatan Naringgul. Inilah salah satu peninggalan mungkin mungkin dia tahu lah, dia lah yang akan menyampaikan tentang masalah situs. Oke guys, kita ikutin dia yang ini salah satu produk gula di kampung Pojok, Desa Balegede, Kecamatan Naringgul. Perjalanan dari desa ke sini sangat ekstrim. Bagi saya sih mungkin karena udah biasa. Tapi nggak tahu sih kalau kita tanya sama Pak Dusun Pasir Baru, kita tanya sama Pak Dusun. Selamat siang Pak. Siang. Gimana Pak perjalanan dari desa sampai ke sini, ekstrim apa enggak Pak? Sehubungan baru pertama kali ya luar biasa, ekstrim, mantap. Rencana ke depan mungkin ada pelebaran atau enggak pengecoran, perbaikan jalan lah Pak. Ya mudah-mudahan sih kalau misalnya ada anggarannya atau gimana gitu ini dibangun. Saya ini situs mantap, benar-benar keren. Tempat wisata Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, yang ada di Kampung Pojok ya? Ya, Kampung Pojok, mantap. Potensi di sini selain dari ini apa aja Pak yang ada? Selain dari maksudnya Arca, Batu Rompe, selain ini ada apa lagi? paling kalau dari sini ada namanya Curug Perak. Cuma jarak tempuhnya dan medannya juga jauh. Kita kan tidak tahu nih masalah tentang ini. Mungkin bisa kita tanya sama Pak Yayat ini yang tadi ada di Batu Rompe. Jadi gini Pak, saya kan mau tanya. Ini letaknya patung ini dibikin oleh misalkan dari tahun berapa? Misalkan ada mungkin Bapak ada keyakinannya gitu. Keyakinannya mungkin ini perkiraan menurut Abdi ini kemungkinan sebelum Masehi sih nggak ada. Kira-kira 1000 atau sampai 2000 tahun sebelum Masehi ini kehidupan di sini tuh sudah ada. Nanti untuk klarifikasinya motif patung seperti ini kita bisa kita dibanding ke Seri Baduga Maharaja di Bandung. Ada di sana motifnya kira-kira tahun berapa ini, atau kita nanti dikirimkan sama tim arkeolog gitu. Bisa gitu, itu. Dan ini temukan sama Bapak ini dari semenjak kecil. Bapak nih memang sudah suka main ke sini ya Pak? Iya, sejak kecil kita mulai SD aja gitu udah tahu karena kita orang sini. Terus ketemukannya dari kakek juga ini udah ada itu, jadi nggak ada, belum ketemu titiknya ini tahun berapa ketika kerajaan apa gitu, karena ini cerita kampung cerita dari orang tua dulu gitu. Tapi sayang ini ya Pak, karena mungkin kondisinya halaman-halamannya nggak bersih, karena mungkin ini belum dikelola mungkin ini. Ini rencana dikelola sama pihak apa Pak ini?
rencananya dulu kita ini dulu sama Pak Kades nanti atau Bumdes sebetulnya. Nah, nanti bagaimana baiknya gitu untuk melanjut ke cagar budaya gitu. Oke Pak, terima kasih. Oke guys, Pak Kades juga mempunyai harapan yang sangat bagus sih. Ini coba kita tanya sama Pak Kades. Ya Pak, ini gimana nih Pak rencana ke depannya? Apakah misalkan mau dibangun sama desa Karang Taruna dan misalkan ada pihak-pihak yang lain gitu? Ya untuk sementara mungkin kami karena ini adalah potensi yang sangat luar biasa yang ada di Desa Balegede, salah satunya yaitu potensi alam. Nanti untuk merekrut ya para wisata untuk religi ke daerah Kampung Pojok, Kedusunan Miduana, Desa Balegede, Kecamatan Naringo. Jadi kita ke depan nanti dimasukin planning dan pembangunannya ini masuk ke cagar budaya melalui Dinas Pariwisata. Kalaupun tidak masuk di Dinas Pariwisata, nanti kita ambil di Musdos ya, musyawarah tingkat kedusunan maupun musyawarah tingkat desa untuk menggali potensi gagasan untuk anak-anak muda dan mungkin untuk menggali tentang potensi desa. Salah satunya untuk membangkitkan yaitu pendapatan desa. Insya Allah untuk 2022 mungkin 2021 ini cagar budaya kita relokasi dan kita bangun. Itu aja. Karena kami sangat tertarik juga. Cuman ini ceritanya gimana? Ini minisepunya kami juga mau tanya kepada minisepu Pak. Ya oke. Sebagai juru kunci gitu ya. Iya. Bapak coba Ayo, saya mau Pak, tanya. saya Pak, di sini Pak. Ayo coba. Sini. Ini salah satunya kami dari pemerintahan desa Pak. Ya Pak. Kami dari pemerintahan desa karena ini potensi yang sangat luar biasa. Kita masukkan di cagar budaya melalui potensi nanti ke Dinas Pariwisata maupun pendapatan desa. Saya mau tanya, gunanya ini apa Pak? Batu-batu yang ada berapa biji ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kegunaannya apa Pak? Itu namanya batu pemangkon. Yang namanya batu pemangkon teh gimana? Artinya kalau kita ada sesuatu yang dituju dari hal kecil kita diangkat. Kalau misalnya itu keangkat semua, tujuan kita itu berhasil itu patokannya gitu. Coba Pak, cara mengangkatnya seperti gimana Pak? Biar kami tahu dan kaum milenial pun juga tahu cara mengangkatnya seperti apa. Jadi dalam hati kita tujukan sesuatu langsung diinginkan apa ini tercapai atau tidak, ini angka sesuai. Misalnya kita lahir hari Senin berarti 4 kali ngangkat. Termasuk keinginan kita di dalam hati harus tercapai. Kalau ini tidak mungkin nggak masuk akal. Karena ada perempuan juga yang ini bisa terangkat. Bisa terangkat. Terus lagi Pak, saya mau tanya nih kepada tokoh sebagai sepuh, kenapa ini kok agak rusak ya? Agak pecah Pak ya. Ini kenapa ini? Itu kita tahu harinya nggak tahu persis. Kalau kita ada berita ini ketika dari TNI ada gerombolan masuk ke wilayah Balegede itu karena di sini rumahnya mau dibakar, tidak ada rumah seperti bebatuan. Ada juga mungkin tahu kita datang ke sini, oh ini gara-gara ini sama popor gede itu sama kalau nggak salah 14 orang itu di gerombolan itu ini sama popor di takwan ini saya yang pukul. Oh ya. Kekuatannya gitu. Jadi pas begitu ini dipukul kejadiannya relasinya ini semuanya tewas semua meninggal. Karena meninggal karena terseret air. Terus lagi kami ini dari pemerintahan desa ada mitos terdengar di warga bahwa kalau ada burung lewat suka jatuh, apa itu benar? Ya kalau dulu ya gitu kan di sini masih burungnya ada, kalau sekarang pohon-pohonnya sudah hilang, sudah ditebang. Jadi di sini ada tangka saringin, dulu orang udah tebang nggak ada, ya di rumah begitu kalau yang negatif itu pasti jatuh. Terus lagi ini ada aneh ya, sejak kita lagi wawancara nih ini sepuh dari Kedusunan Miduana, Desa Balegede. Kita ini posisi lagi hujan, tapi alhamdulillah di sekitar ini kita tidak kehujanan. Jadi saksi hidup kita lah, yakin ini lagi hujan tapi nggak kehujanan. Terus lagi kayak apa tuh, nyamuk nggak ada ya?
Yakin nggak? Nempel nggak nyamuk? Apa itu mitos? Apa yang sebenarnya? Atau gimana Pak? Mungkin ya kalau di sini, karena di sini bukan batunya, itu tempatnya orang tua dulu bikin ini. Untuk generasi-generasi yang namanya patung itu, kalau kita meditasi di sini lebih terbuka lah kayaknya. Karena terus terang lah, kalau semenjak kami ini kita di sini, sebetulnya di sini kaitannya kami pemegang kunci. Kalau masyarakat desa Bale Gede meyakini mungkin 80% lah gitu, bahwa di sini ada misteri yang bentuknya di hutan itu yang kakinya ke belakang, yang ke belakang. Namanya itu kalau istilah kasarnya, maaf ya, katanya aul. Sebetulnya di sini kunci itu namanya itu Eyang Lodra Wisesa, itu kesepuhan Raja Sepuh Tatar Selatan. Dari sini kuncinya. Kelebihan dari patung dan batu rompe, mungkin saya akan tanya guys ke anak muda ya, yang tentang tahu tentang batu rompe. Jadi saya mau tanya ini khasiat dan padilah gitu, kegunaan dan kenapa ini di kedusunan Miduana ini kok kita bisa nemu yang namanya batu rompe? Sejak kapan kaum milenial ini menemukan tentang batu rompe? Sejak keingintahuan Pak ya, tentang peradaban atau teknologi Pak, zaman dulu ya. Jadi saya itu pernah berpikir Pak, bahwa peradaban zaman dulu itu tidak primitif. Jadi peradaban zaman dulu itu teknologinya itu lebih canggih gitu. Begitu Pak. Terus itu kegunaannya batu rompe yang diukur pakai apa tuh namanya? Anomali magnetik. Anomali magnetik itu untuk tubuh kita, untuk manusia, untuk para wisata ke sini itu apa? Manfaatnya Pak, Iya. kalau menurut saya itu kan si batu itu mengandung anomali magnetik. Jadi si batu itu kita bisa dijadikan media untuk akselerasi tubuh. Manfaatnya ya Pak, untuk melancarkan peredaran darah. Soalnya kalau orang lain kan bisa dibikin batu itu gelang atau kalung gitu kan, untuk peredaran melancarkan peredaran darah. Nah kalau kita ada ini batunya, jadi nggak perlu pakai kalung sama gelang. Terus rencana ke depan, ini keinginan mungkin dari kaum milenial berbicara tentang batu rompe, kedepannya pengennya seperti apa? Kalau pengennya sih dibikin tempat wisata ya, wisata religi atau wisata energi gitu. Soalnya banyak orang yang nggak tahu, jadi si batunya itu banyak dirusak gitu, sama masyarakat tempat. Mau tanya lagi, diperkirakan jarak tempuh dari kota ya, dari desa, mungkin dari desa kita, desa Bale Gede sampai ke sini itu kurang lebih berapa kilo? 2,5 ya, paling 2,5 dari pusat pemerintahan. Nah harapan Bapak ke depan itu maunya seperti apa sih mengenai tentang akses jalan Pak? ya itu kayaknya sih pembangunan Pak, jalan Pak. Pembangunan jalan itu lebih diutamakan dari pojok mungkin sampai ke sini ya. Ya betul Pak. Nah kami mau tanya ke tokoh masyarakat, diperkirakan dari pojok ke sini itu berapa kilo Pak? Kurang lebih 500. Jadi harapan Bapak ini cagar budayanya minta dibangun, Ya betul. terus lagi jalannya, aksesnya minta dibangun, terus lagi apa lagi? Tujuan kedepannya kalau Fasilitasnya, Pak. fasilitasnya, nanti kalau fasilitasnya sudah ada, semuanya sudah ada, rencana Bapak ke depan selaku kaum milenial tentang cagar budaya ini seperti apa? Ya banyak pengunjung ya. Diharapkan. Ya diharapkan banyak pengunjung. Oke, makasih guys. Seperti itu.
dance DJ.